Alhamdulillah. Kalau makan belum? Sudah. Belum. Ntar lagi lah kan. Mas kita ntar lagi jam 1. Iya bentar lagi. Ini makanya aku lagi baca beberapa materi dulu. Oh iya, ntar lagi kan pilkada. Oh milih siapa? BTW bentar lagi kan kita ada pilkada ya. Kalau tau belum mau pilih siapa? Aku kayaknya golput deh. Soalnya menurutku nggak ada calon yang cocok soalnya. Lah, jangan kayak gitu. Suara kamu tuh berharga tahu. Emang seberapa berharga sih suaraku? Kan cuma aku doang yang golput. Jangan salah. Di dalam demokrasi itu setiap suara itu punya harga. Nah, betul dengan apa yang telah dikatakan oleh teman kita pada video sebelumnya, bahwa suara demokrasi itu sangat berharga demi kemajuan negara kita. Dan patut kita ketahui bahwa demokrasi adalah suatu politik yang dimana hal yang tertinggi dalam politik tersebut ada di dalam suara rakyat, ada di tangan-tangan rakyat. Rakyat adalah penentu nasib masa depan suatu negara. Setiap rakyat tentu ingin negara yang ia tinggali ke depannya semakin baik dari waktu ke waktu. Mulai dari infrastruktur yang memadai, pendidikan yang baik, biaya kesehatan yang terjangkau, serta masih banyak hal lagi yang diinginkan oleh rakyat. Namun hal ini tentu tidak bisa dilaksanakan jika seluruh rakyat dari suatu negara terlibat dalam perumusan kebijakan ini. Sebagai contoh, bayangkan jika 280 juta rakyat Indonesia berkumpul di ibu kota negara Jakarta dan membahas rencana pemindahan ibu kota. Bukankah itu akan sangat menyulitkan atau bahkan merepotkan? Maka daripada itu, di suatu negara demokrasi terdapat yang namanya pemilihan umum, di mana masyarakat memilih individu atau kelompok yang nantinya akan menjadi penentu arah kebijakan negara ini ke depannya. Namun, seringkali harapan rakyat untuk kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan terhambat oleh pelaksanaan yang tidak sesuai dengan harapan. Pejabat atau pihak berwenang yang dipilih justru kadang tidak menjalankan tugas mereka dengan baik, sehingga kebijakan yang buat terkadang tidak efektif atau bahkan tidak mencapai tujuan. Inilah pentingnya bagi kita semua sebagai rakyat untuk bergerak bersama mengawal demokrasi, agar para pemimpin yang kita pilih benar-benar bekerja demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Suara rakyat adalah suara yang harus didengar dan dihargai. Suara dan partisipasi masyarakat adalah salah satu hal mutlak yang harus ada untuk menjamin jalannya sebuah pemerintahan dengan baik. Tapi apa jadinya kalau ternyata jangankan untuk berpartisipasi, untuk berpendapat saja masyarakat tidak bisa. Untuk itu, kebebasan berekspresi menjadi salah satu hal yang mutlak ada di dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Kebebasan berekspresi sendiri berarti hak untuk setiap masyarakat agar dapat bebas berpendapat, menyuarakan idenya, serta untuk mencari dan mendapatkan informasi-informasi yang ada. Di banyak negara sendiri, konstitusinya telah menjamin kebebasan berpendapat bagi masyarakatnya, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dimaktubkan di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapatnya. Tapi bagaimana kebebasan berekspresi ini dapat mendorong jalannya demokrasi di dalam sebuah negara? Jadi, dengan adanya kebebasan berekspresi, masyarakat dimungkinkan untuk dapat mengawasi dan mengatur arah pembentukan kebijakan oleh para penguasa, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan nantinya adalah kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Nah, selain itu, dengan adanya kebebasan berekspresi, masyarakat juga dapat mengontrol kinerja pemerintah agar pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat menghindarkan dari praktik-praktik seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kebebasan berekspresi juga dapat membuka ruang dialog yang konstruktif antar kelompok masyarakat dengan pemerintah untuk dapat menyuarakan pendapat-pendapat dan gagasan mereka dengan baik, serta untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada secara damai. Namun, kebebasan berekspresi bukan berarti bebas lepas tanpa batas. Tetap ada rambu-rambu yang perlu dipatuhi agar kebebasan yang kita miliki tidak sampai melanggar hak-hak orang lain. Seperti dalam contoh kasus ujaran kebencian, fitnah, misinformasi, dan sebagainya. Hal ini juga berlaku di sosial media, di mana konten-konten yang ada juga perlu diperhatikan agar tidak sampai menimbulkan kegaduhan atau bahkan kekacauan di masyarakat dan pemerintahan kita saat ini. Dalam perjalanannya, kebebasan berekspresi kita tidak berjalan tanpa tantangan. Ada banyak sekali yang harus kita lalui, mulai dari dibungkamnya suara kita pada masa Orde Baru, lalu munculnya regulasi-regulasi yang terkesan mengatur tapi ternyata pada praktiknya digunakan untuk mengekang, dengan banyaknya aturan-aturan karet seperti Undang-Undang ITE dan sebagainya. Lalu di era digital saat ini, kemunculan berbagai misinformasi dan hoax atau berita palsu juga menjadi tantangan tersendiri dalam berjalannya kebebasan berekspresi di negara kita. Oleh karena itu, regulasi yang benar-benar tepat dan benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya diperlukan supaya kebebasan berekspresi kita dapat tetap berjalan dengan baik tanpa melanggar hak-hak orang lain, agar suara kita dapat tetap terjamin keberlangsungannya, tetap ada dan tetap terdengar untuk pemerintahan yang jauh lebih sehat dan jauh lebih demokratis serta jauh lebih berpihak kepada rakyat ke depannya. Akses informasi adalah salah satu kekuatan penting bagi rakyat dalam perjuangan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan atau institusi. Dengan informasi yang terbuka ini, teman-teman, masyarakat bisa lebih sadar akan hak-hak yang ada, serta ikut dalam pengambilan keputusan dan juga memantau jalannya suatu pemerintahan. Informasi yang terbuka juga meminimalisasi suatu kesenjangan kekuasaan antara rakyat dan pemimpin, mendorong pemerintahan yang lebih responsif dan berkeadilan. Kemudian di era digital ini, akses semakin luas berkat internet, media sosial, dan platform digital lainnya yang memungkinkan rakyat mendapatkan, berbagi, dan menyebarkan suatu informasi secara cepat. Namun, tantangan seperti sensor, berita palsu, dan kontrainformasi tetap menjadi halangnya suatu perlu diatasi demi terwujudnya masyarakat yang benar-benar berdaya melalui akses informasi. Dengan adanya teknologi dan media sosial, penyebaran informasi kini semakin mudah. Masyarakat dapat langsung mengetahui tentang berbagai berita dan perkembangan politik. Selain itu, media sosial juga memberikan ruang untuk partisipasi publik dalam demokrasi. Kini, siapapun bisa berbicara, menyuarakan pendapat, dan berdiskusi secara online. Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan partisipatif, di mana suara mereka bisa didengar oleh para pemimpin. Berkat adanya teknologi juga, masyarakat kini bisa mengawasi transparansi pemerintah. Melalui situs web atau aplikasi yang menyajikan laporan anggaran, publik bisa tahu bagaimana uang negara digunakan. Media sosial juga menjadi ruang di mana masyarakat dapat mengkritik kebijakan yang dirasa kurang tepat. Namun, di balik hal yang baik, tentu ada hal buruknya juga, seperti hoax dan disinformasi yang masih menjadi tantangan besar dalam kasus ini. Dalam konstelasi politik, kita sering dengar hoax tentang salah satu calon atau disinformasi tentang programnya. Hal ini biasanya dibuat-buat oleh lawan politik agar dapat mempengaruhi pendukung calon tersebut. Di dalam sejarah terdapat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menunjukkan seberapa pentingnya suara dan partisipasi masyarakat dalam politik pemerintahan. Salah satu peristiwa yang mungkin kita semua masih ingat adalah peristiwa reformasi 1998. Dimulai dengan
adanya krisis ekonomi yang melanda sebagian negara-negara Asia, termasuk Indonesia pada tahun 1997, di mana harga bahan pangan naik hingga 10 kali lipat dan nilai tukar rupiah anjlok seanjlok-anjloknya. Hal ini juga diperparah dengan kebijakan otoriter oleh rezim Orde Baru serta merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam pemerintahan. Masyarakat pun menjadi gerah dan murka akan hal ini. Sehingga akhirnya mereka bersama dengan mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan dan mengadakan demonstrasi besar-besaran pada Mei 1998 menuntut adanya reformasi terhadap sistem politik Indonesia dan menuntut turunnya Soeharto dari kepemimpinan presiden. Memang bukan perjuangan yang mudah. Ada banyak orang yang terkorban dalam peristiwa ini. Akan tetapi, dukungan dari berbagai elemen masyarakat terus muncul, menegaskan pentingnya suara rakyat di dalam perubahan. Hingga akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, mengakhiri masa jabatannya selama 32 tahun. Reformasi pun dimulai dengan fokus untuk memberantas korupsi dan untuk menciptakan transparansi demokrasi. Hasilnya, pemilu yang diadakan pada tahun 1999 berjalan dengan baik, serta dikeluarkannya kebijakan kebebasan pers dan desentralisasi terhadap daerah-daerah. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya partisipasi dan suara aktif masyarakat di dalam politik, dan bagaimana hal itu bahkan dapat melalui peristiwa ini kita ditunjukkan seberapa pentingnya partisipasi dan suara aktif masyarakat di dalam politik dapat membawa perubahan yang sangat besar dan dapat menggulingkan rezim pemerintahan yang otoriter. Ingat, satu suara di dalam politik memiliki harga yang sangat besar dan dapat membawa perubahan yang sangat besar serta dapat membawa masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, mari kita gunakan suara kita dengan sebijaksana mungkin. Kita pilih pemimpin yang bijak dan sesuai dengan pilihan dan serta hati nurani kita di bilik suara. Jangan golput dan tetap bersikap kritis dengan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh para penguasa, agar kebijakan-kebijakan yang keluar itu nantinya merupakan kebijakan yang memang berpihak kepada rakyat dan negara. Terdapat satu quotes dari Albert Camus yang menyebut bahwa demokrasi is not the law of the majority, but the protection of the minority. Di dalam demokrasi, suara rakyat juga berperan untuk melindungi mereka yang rentan, sehingga peran rakyat dalam menjaga keseimbangan dan keadilan sangatlah penting. Oleh sebab itu, marilah kita gunakan suara kita dengan benar dan sebijaksana mungkin. Mari kita turut berpartisipasi secara aktif dalam perpolitikan negara kita. Karena ingat, pemerintahan yang baik dan benar akan bermuara dari suara yang lantang akan kebenaran. Baiklah teman-temanku, dengan berakhirnya kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman saya, berarti di sini kami akan menutup video yang telah kami buat. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Itu akan dari kami Allah wa insaidan dari kami. Jika ada kekurangan itu dari kami dan jika ada kelebihan itu. Wal akhiran, Allahumma afiq ilal muttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.